Wow, sangat mantap sekali nih guys. Kita lihat dari daunnya sangat sehat, batangnya sehat, kemudian bulir padinya sangat lebat dan malenya juga sangat panjang ya. Karena ini kita memang sudah menerapkan cara merawat yang tepat ya dari sejak dini mungkin hingga saat ini. Hello guys, welcome back again to my channel Intaneo 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya tanaman padi kita itu dapat memiliki hasil panen yang meningkat ya, naik tajam ya. Yang kita harus lakukan yang pertama itu harus melakukan penyempraian insektisida secara berkala dengan bahan aktif yang berbeda. Jadi harap diingat ya, dengan bahan aktif yang berbeda. Misalnya minggu pertama kita menggunakan abamectin, terus kemudian minggu kedua kita menggunakan dimehipo, minggu ketiga kita menggunakan chlorpyrifos, minggu keempat menggunakan chlorantraniliprol, minggu kelima menggunakan thiamethoxam, minggu keenam menggunakan flubendiamida, kemudian balik lagi ke abamectin seperti itu. Jadi ini jangan dianggap remeh teman-teman. Supaya apa? Supaya yang namanya hama itu tidak membangun resistensi ya. Sekali lagi, jadi hama tidak membangun resistensi karena kita menggunakan insektisida berbahan aktif yang berbeda ya. Dan ini harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran. Kita lihat misalnya tanaman padi kita itu sudah ada penyakitnya, maka cepat dilakukan penyempraian. Ini punya saya ini sebenarnya belum dipupuk ya guys. Ini hanya menerapkan bagaimana supaya tanaman padi kita itu tetap sehat ya. Itu dari sejak dini mungkin sejak masa-masa pembibitan. Saya sudah melakukan penyempraian. Kemudian kalau kita lihat di sini memang anakannya sangat-sangat banyak sekali. Ini padahal belum sama sekali terkena pupuk ya. Terkena pupuk itu hanya pada saat di pemberian pupuk ini kita sudah berikan sejak dini mungkin, yaitu pada saat masa-masa pembibitan di tempat pembenihan ya, di tempat pembibitan, sehingga ketika dipindah tanamkan sudah memiliki kandungan unsur nitrogen yang sangat tinggi sehingga dia mampu memproduksi anakan yang banyak ya guys. Dan harap diingat teman-teman, dalam pencampuran insektisida itu jangan sembarangan ya. Yang larut air SL, AS itu kemudian kita campur dengan larut air AS, SL, SP ini tidak boleh, jangan dicampur. Kemudian larut air dengan yang tidak larut air seperti powder itu yang berbentuk bubuk itu boleh dicampur ya. Kemudian larut air dengan emulsi EC, EW ya, SL dan EC itu boleh ya. Itu boleh dicampur. Kemudian yang tidak larut air dengan yang tidak larut air itu boleh dicampur. Tidak larut air dengan emulsi EC, EEW itu boleh dicampur. Tetapi emulsi EC, EEW dan emulsi EC, EEW bahan aktifnya ya, harus diingat itu tidak boleh dicampur teman-teman ya. Karena memang nanti dapat mengurangi tingkat dari bahan aktif itu sendiri sehingga dia tidak mampu bekerja secara maksimal, sehingga biasanya malah tanaman padi kita itu mudah terserang penyakit ya guys. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus perhatikan juga penaburan pupuk secara berimbang atau unsur NPK pada masa-masa generatif, masa-masa vegetatif. Masa vegetatif teman-teman harap diingat ya, harus memberikan unsur nitrogen dan unsur fosfat ya, karena ini baik untuk memperbanyak anakan tanaman padi kita. Ketika nitrogen sulit dicari, sulit didapatkan seperti urea, teman-teman boleh beli yang non subsidi ya, karena ini memang sebenarnya tidak tergantikan ya. Unsur ini memang harus dipenuhi supaya anakan padi kita itu dapat maksimal. Kemudian fosfat boleh menggunakan SP36 yang ditabur ya. Kemudian yang dispray boleh menggunakan fosfat posat 90% atau
Black Magic 99%. Itu sangat bagus sekali untuk perkembangan anak. Kemudian di masa generatif teman-teman juga jangan lupa menggunakan fosfat dan kalium. Perbanyak itu ya teman-teman. Dan nitrogennya sudah mulai dikurangi supaya batangnya itu tidak lemas dan tidak mudah roboh seperti itu. Dan ketika ini diterapkan maka ini nanti dapat menghasilkan hasil yang sangat melimpah ya teman-teman. Teman-teman harus menekan biaya seminimal mungkin, semurah mungkin, seekonomis mungkin. Kemudian teman-teman juga dapat memaksimalkan hasil dari tanaman padi kita secara maksimal. Sehingga keuntungan teman-teman akan semakin banyak. Ketika ini dikelola maka keuntungan teman-teman, keuangan teman-teman dapat menjadi baik, dan ini menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan, apalagi saat ini beras kan sangat mahal ya guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.